Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arditya Setiawan, NPM 190 120 10 301. Saya akan menjelaskan tentang materi pasar modal. Pengertian pasar modal dibagi menjadi tiga. Pengertian pasar modal menurut undang-undang. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan: pertama, penawaran umum dan perdagangan efek; kedua, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; ketiga, lembaga dan provinsi yang berkaitan dengan efek. Untuk pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Yang ketiga, dalam artian sempit, pasar modal adalah suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Investasi. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan. Untuk fungsi modal, yang pertama, sebagai sarana penambah modal bagi usaha; kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan; tiga, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi; empat, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja; lima, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara; enam, sebagai indikator perekonomian Indonesia. Untuk peran dan manfaat, peran modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalani dua fungsi, yaitu: yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Yang kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Untuk manfaat pasar modal bagi negara. Yang pertama, salah satu sumber pendapatan negara. Manfaat pasar modal bagi negara yang pertama adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Pendapatan negara yang didapat dari pasar modal ialah berupa pajak. Setiap pajak yang dikenakan dalam transaksi di pasar modal bisa masuk kas negara dan dicatat sebagai pemasukan. Yang kedua, membantu menjalankan roda perekonomian. Manfaat pasar modal bagi pemerintah yang berikutnya adalah membantu menjalankan roda pemerintahan. Apa maksudnya? Dengan bertumbuhnya investor yang membeli saham perusahaan yang terdaftar di pasar modal, maka perusahaan tersebut memiliki pendapatan untuk mengekspansi bisnis lebih luas lagi. Semakin tumbuh besar perusahaan-perusahaan di dalam berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi negara. Selain itu, apabila perusahaan semakin besar bisnisnya, ada semakin banyak jumlahnya, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat, yang artinya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketiga, menarik investor asing ke dalam negeri. Manfaat pasar modal bagi negara adalah bisa menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Jika pasar modal dikelola dengan baik, maka investor asing akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Apa keuntungannya? Dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis menjadi lebih luas lagi, seperti yang disinggung sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang semakin tumbuh besar berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi suatu negara. Manfaat pasar modal investor dan masyarakat. Investor dalam hal ini adalah pemodal yang ingin menginvestasikan dananya dengan membeli instrumen-instrumen pasar modal. Masyarakat biasa pun bisa untuk menjadi investor di pasar modal. Adanya banyak manfaat pasar modal yang dirasakan oleh masyarakat. Antara lain, yang pertama, mendapatkan keuntungan.
Manfaat pasar modal bagi investor yang pertama adalah mendapatkan keuntungan. Sudah seharusnya tujuan dan berinvestasi adalah mendapatkan keuntungan. Salah satu keuntungan yang didapat adalah dividen dari investasi di pasar modal dalam bentuk saham. Apabila saham yang kita investasikan nilainya terus meningkat di pasar modal, akan menjadi keuntungan yang sangat besar. Dua, menambah alternatif investasi. Manfaat pasar modal bagi masyarakat berikutnya adalah menambah alternatif investasi. Jika yang dilakukan di bidang properti seperti tanah ataupun rumah pada umumnya membutuhkan modal yang besar. Kini masyarakat juga bisa berinvestasi di pasar modal tanpa modal yang besar. Contohnya, di investasi reksadana, calon investor bisa berinvestasi hanya dengan modal awal di bawah Rp500.000. Begitu juga dengan investasi di sektor saham. Untuk instrumen pasar modal, saham yang pertama saham. Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling populer. Manfaat pasar modal berupa dividen juga didapat dari berinvestasi di saham. Secara sederhana, saham adalah surat tanda bukti kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan. Dengan kata lain, jika Anda membeli saham suatu perusahaan yang diperdagangkan di pasar modal, maka Anda membeli hak milik terhadap perusahaan tersebut. Karena menjadi salah satu pemilik, Anda berhak mendapatkan dividen atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan untuk kemudian dibagikan kepada para pemilik saham. Semakin besar saham perusahaan yang Anda miliki, semakin besar juga dividen yang Anda peroleh. Yang kedua, reksadana. Selain saham, instrumen populer lainnya adalah reksadana. Berbeda dengan saham, di reksadana Anda dipercayakan kepada manajer investasi untuk berinvestasi di pasar modal. Tentunya manajer investasi yang Anda pilih haruslah sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sehingga dijamin keterpercayaannya. Reksadana sendiri terbagi dalam beberapa jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap atau RDPT, reksadana terproteksi, reksadana campuran, reksadana indeks atau RDI, dan reksadana saham. Yang ketiga, obligasi adalah surat hutang sederhana. Obligasi merupakan surat pernyataan hutang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Keuntungan yang didapat dari investasi obligasi adalah kupon yang terbagi dari kupon fixed dan floating. Yang keempat, derivatif. Derivatif adalah surat berharga turunan dari saham atau obligasi ketimbang ketiga instrumen pasar modal sebelumnya. Derivatif termasuk yang kurang populer di masyarakat. Jenis pasar modal ada dua, pasar perdana dan pasar sekunder. Untuk jenis pasar modal yang pasar perdana atau primary market, pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit atau issuer. Sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go public berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Untuk pasar sekunder atau secondary market adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna sebagai tempat untuk menghimpun investor, lembaga, dan perseorangan. Untuk tempat terjadinya pasar sekunder ada dua, bursa reguler dan bursa paralel. Untuk bursa reguler, bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta atau BIJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Untuk bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang
terorganisir di luar bursa efek resmi dengan bentuk pasar sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE, diawasi dan dibina oleh BAPEM. Kelebihan dan kelemahan. Ini kelebihan yang pertama menjadikan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha. Yang kedua, sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor. Yang ketiga, kemungkinan adanya upaya diversifikasi. Untuk kelemahan, yang pertama sebagai sebuah sarana investasi, pasar modal belum menyentuh segala lapisan masyarakat. Yang kedua, ketidakstabilan kurs sangat berpengaruh pada harga saham. Yang ketiga, tidak seluruh investasi dalam pasar modal berbuah manis. Untuk studi kasus, saya mengambil dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah memeriksa atas 110 kasus hingga 9 Agustus 2021. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Husein menuturkan, 100 kasus tersebut paling banyak terkait transaksi dan lembaga efek. Rinciannya, 43 kasus terkait transaksi dan lembaga efek, 39 kasus terkait emiten dan perusahaan publik, 15 kasus terkait pengelolaan investasi, dan 13 kasus terkait provinsi penunjang pasar modal. Selain itu, terdapat 2 kasus pelanggaran di bidang pasar modal yang diteruskan kepada Satuan Kerja Penyidikan dengan dugaan pelanggaran ketentuan terkait manipulasi pasar atas transaksi perdagangan saham. Sebagai tindak lanjut, OJK telah menetapkan setidaknya 386 sanksi, terdiri dari 19 sanksi peringatan tertulis, 26 sanksi pembukuan izin, 1 sanksi pencabutan izin, dan 340 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar 57,7 miliar rupiah. Selain itu, OJK juga menerbitkan 49 perintah tertulis. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.